Lucio Chia, mengapa tanganmu gemetar? Soan Li yang mendengar ini seperti didongkel isi hatinya. Jari-jari tangannya malah mencengkeram lengan Han Han dan suaranya terdengar penuh perasaan dan gemetar. Tuaku. Han tuaku. Aku amat khawatir kalau kau akan celaka. Han Han tertawa. Teringat ia akan adiknya Lulu. Dalam keadaan gelap ia merasa seolah-olah gadis ini adalah Lulu. Bentuk tubuhnya hampir sama dan harum rambutnya sama dengan harum rambut Lulu. Suaranya juga hampir sama, menggetarkan kekhawatiran dengan perhatian sepenuhnya atas keselamatan dirinya. Karena teringat kepada Lulu, Han Han merasa terharu sekali dan mengangkat kedua tangan. Ditaruhnya kedua tangan ke atas pundak Soan Li dan berkata dengan suara halus. Adikku yang baik, jangan engkau mengkhawatirkan aku. Han Han terkejut sekali karena tiba-tiba gadis itu terisak dan ia merasa betapa muka itu menimpa dadanya. Dan bajunya menjadi basah oleh air mata yang menembus ke kulit dadanya. Sejenak ia tertegun terharu dan tangannya mengusap rambut yang halus itu. Kemudian ia teringat bahwa bukan Lulu yang dielus rambutnya melainkan Lu Soan Li. Hoa San Kiam Li. Ia menurunkan tangannya dan bertanya, Nona Lu, mengapa kau? Soan Li menahan napas, menahan tangis, kemudian merenggangkan tubuhnya. Tuaku, aku akan merasa sengsara sekali kalau kau sampai celaka. Hati-hatilah tuaku. Tubuhnya lalu berkelebat dalam gelap dan ia lenyap dari depan Han Han ditelan kegelapan malam. Sampai lama Han Han berdiri termenung di tempat itu mengerutkan keningnya dan tiada habisnya mengherankan sikap gadis itu. Karena ia benar-benar tidak mengerti dan tidak dapat menduga apa yang menyebabkan Soan Li berhal seperti itu. Menangis di dadanya dan mengucapkan kata-kata seperti itu. Ia menggaruk-garuk rambut kepalanya. Mimpikah dia? Dirabanya bajunya. Masih basah oleh air mata gadis itu. Soan Li telah menangis karena mengkhawatirkan keselamatannya. Betapa mungkin ini? Terbayanglah ia akan wajah Sin Lian. Tak salah lagi. Sin Lian mencintanya. Seperti Kim Chu. Ah! Kim Chu, Sin Lian dan Soan Li. Tiga wajah gadis jelita itu berganti-ganti terbayang di depan matanya. Membuat Han Han menjadi bingung dan pandang matanya kabur, kepalanya pening. Ia cepat-cepat membalikan tubuhnya kembali ke benteng. Lebih baik menghilangkan kebingungan ini dengan tidur nyenyak untuk menghadapi peristiwa besok. Besok pagi ia akan membunuh Su Chiang Kun. Akan tetapi ia harus mendapat kepastian lebih dulu bahwa perwira tinggi besar itu benar-benar seorang di antara 7 orang perwira yang menjadi musuh besarnya. Soan Li berlari di malam gelap sambil masih terisak-isak. Hatinya penuh dengan dua macam perasaan, bahagia dan juga berduka. Han Han mencintanya. Terasa oleh hatinya ketika tangan pemuda itu terletak di atas kedua pundaknya, ketika jari-jari tangan itu mengelus rambutnya. Dan dia biarpun tanpa kata-kata telah memperlihatkan rasa cintanya terhadap pemuda itu. Matanya terasa panas ketika ia teringat akan hal ini. Ia merasa malu sekali. Ah, malu apa? Biarlah. Memang demikian kenyataan hatinya. Dia mencinta Han Han, biarpun takkan mungkin dia menyambung cinta kasihnya dengan perjodohan. Biarpun dia akan menjadi istri orang lain, hanya tubuhnya saja yang terpaksa ia serahkan kepada suami pilihan gurunya. Akan tetapi hati dan kasih sayangnya telah ia serahkan kepada Han Han. Soan Li menjatuhkan diri di bawah pohon. Duduk bersandar pohon mengenang semua peristiwa tadi. Peristiwa yang takkan ia lupakan selama hidupnya. Biarlah selagi masih jelas terukir di lubuk hatinya, selagi sentuhan tangan Han Han pada pundak dan rambutnya masih terasa hangat. Selagi air matanya yang tadi membasahi dada pemuda itu kini masih ada sisanya, biarlah ia mengenangkan saat-saat bahagia itu.
Gadis itu tersenyum penuh kebahagiaan akan tetapi air matanya terus mengalir. Tak lama kemudian ia meloncat bangun dan melanjutkan perjalanannya. Ia teringat akan tugasnya. Dia harus segera melapor kepada Lau Pangcu agar dapat melakukan persiapan sebaiknya. Musuh akan menyerbu berangkat pagi besok. 1000 orang banyaknya. Karena malam gelap dan perjalanan itu melalui hutan-hutan di sepanjang tepi sungai Huangho, Soan Li tidak dapat mempergunakan lari cepatnya. Ia berjalan dengan cepat menyusuri sungai. Baru nanti menjelang pagi ia akan tiba di sarang Pelian Kaipang. Namun belum terlambat. Pasukan musuh baru akan berangkat besok pagi, tentu akan menyerbu sore besok. Lewat tengah malam selagi gadis ini berjalan dekat sungai, tiba-tiba ia melihat 2 buah perahu mendarat. Ia menjadi curiga apalagi ketika melihat betapa orang-orang yang berloncatan keluar dari 2 buah perahu itu amat gesit dan ringan tubuhnya. Cepat ia menyelinap di antara pohon dan mendekati mereka. Dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika ia melihat orang terakhir yang keluar dari perahu adalah Mabin Lomo. Oh Kian Si Muka Bopeng juga berada di situ bersama seorang yang mukanya seperti tengkorak dan seorang Hwasyo bertubuh gemuk. Dia menduga-duga. Apakah Mabin Lomo dan pembantu-pembantunya itu akan menyerbu pula ke benteng? Biarpun Mabin Lomo terkenal seorang pejuang pula. Akan tetapi teringat akan sikapnya ketika menghadiri perayaan ulang tahun Lau Pangcu. Soan Li menganggapnya sebagai musuh dan ia merasa lega bahwa kakek lihai itu muncul terakhir sehingga kehadirannya di situ tidak diketahui orang. Kalau Mabin Lomo yang meloncat ke darat lebih dulu, besar bahayanya kedatangannya mendekat akan diketahui oleh tokoh Inkosan itu. Dari perahu kedua muncul belasan orang berpakaian pengawal Manju. Soan Li memandang dengan jantung berdebar. Apa artinya ini? Mabin Lomo datang bersama belasan pengawal Manju. Sungguh aneh dan mencurigakan. Siang Koan Lo Ciampu, ada keperluan apakah Lo Ciampu memanggil saya dan Kek Bu Hwasyo di tengah malam begini, dan kemana kita hendak pergi? Si Muka Tengkorak bertanya kepada Mabin Lomo. Dan mereka itu, kenapa berada di sini bersama Lo Ciampu? Tanya pula Hwasyo gemuk. Kalian belum mengerti. Telah terjadi perubahan hebat sekali di kalangan para pejuang. Mereka itu telah menyeleweng dan malah membantu si pengkhianat Busam Kui. Aku melihat perubahan besar. Kekuasaan Manchu seperti munculnya matahari yang tak terkalahkan. Dan sebaliknya pertahanan Busam Kui memperpanjang perang dan menyusahkan banyak rakyat. Sudah tiba waktunya kita berganti haluan dan berlaku cerdik. Aku menerima tawaran Kang Towo Kui dan Toat Beng Chiu Sian Li untuk membantu pemerintah menghancurkan Sichuan. Omi Tohut. Hwasyo itu berkata lirih. Apa? Siapa tidak setuju dan siapa tidak suka membantuku? Oh tidak, tidak. Pinceng setuju dan suka membantu. Saya pun akan membantu dan selalu siap mengikuti jejak Lo Ciampu, kata si Muka Tengkorak. Nah, dengarlah baik-baik. Pasukan ini membawa pesan dari Su Chiang Kun, yaitu komandan yang bertugas di daerah ini, untuk memanggil aku. Karena di markas itu muncul seorang mata-mata musuh. Siapa, tanya si Hwasyo gemuk. Bocah buntung terkutuk itu. Han. Bukankah dia dahulu yang kita bakar di kapal? Si Muka Tengkorak bertanya. Tidak ada waktu untuk bercerita panjang. Bocah itu telah menyelundup ke dalam benteng dan mengingat bahwa dia kini lihai bukan main. Kita harus menyergapnya dan menurut perintah Su Chiang Kun harus dapat kita tangkap hidup-hidup untuk memaksa pihak pemberontak agar suka menakluk. Hayo kita berangkat. Dapat dibayangkan betapa kaget hati Soan Li yang mendengarkan semua ini. Tanpa berpikir panjang lagi gadis itu lalu melesat pergi untuk cepat-cepat kembali ke benteng. Dia harus memberitahu Han dengan cara apapun juga.
Ternyata entah bagaimana caranya rahasia Han Han telah diketahui musuh. Betapa lihainya musuh. Heh, siapa itu? Kejar. Mabin Lomo yang berpendengaran tajam dan bermata jauh lebih awas daripada yang lain sudah melihat berkelebatnya bayangan Soan Li dan langkah kaki gadis itu. Dia cepat mengejar diikuti oleh 3 orang pembantunya dan para pengawal pasukan yang sudah mendaratkan kuda mereka. 4 ekor kuda disediakan untuk Mabin Lomo dan para pembantunya. Terdengarlah derap kaki belasan ekor kuda yang melakukan pengejaran. Soan Li juga mendengar derap kaki kuda yang makin lama makin jelas. Dia mengerahkan seluruh tenaganya dan berlari secepat mungkin. Dia harus mendahului mereka tiba di benteng. Dia akan mengamuk sehingga Han Han yang mendengar amukannya akan keluar dan akan mendengar peringatannya. Han Han harus diselamatkan. Kalau ia terlambat celakalah pemuda itu. Betapapun lihainya Han Han tidak mungkin dapat melawan Mabin Lomo apalagi masih ada 4 orang pembantunya dan para pengawal ditambah ribuan orang tentara di dalam benteng. Dia harus berlari cepat. Nyawa pemuda yang dicintanya itu tergantung pada kekuatan kedua kakinya berlari. Di dalam tubuh setiap orang manusia memang terdapat kekuatan yang maha dahsyat yang gaib dan sukar diukur oleh akal manusia. Kekuatan maha dahsyat ini kadang-kadang timbul di luar kesadaran, agaknya selalu bersembunyi di bawah sadar. Timbul apabila si manusia berada dalam keadaan tak sadar oleh perasaan yang menghimpitnya. Orang yang berduka hebat kadang-kadang dapat bertahan untuk berpuasa sampai berbulan-bulan yang takkan mungkin dapat tertahan tubuh seorang manusia dalam keadaan biasa. Seorang yang sedang ketakutan hebat kadang-kadang dapat melakukan hal-hal yang ajaib seperti mengangkat benda yang beberapa kali lipat lebih daripada daya kekuatan tubuhnya. Dapat melompat jauh lebih tinggi daripada kemampuannya dalam keadaan biasa. Demikian pula dengan Soan Li. Gadis ini sebagai murid Tim Yang Sencu memang telah memiliki ilmu kepandaian tinggi. Memiliki sinkang kuat dan ginkang yang hebat sehingga memungkinkan dia lari cepat sekali. Akan tetapi dalam keadaan penuh kekhawatiran, ketegangan seperti saat itu, kekuatan maha dahsyat yang mukjizat itu timbul di luar kesadarannya sehingga membuat kecepatan larinya menjadi berlipat ganda apabila dibandingkan dengan kemampuannya yang biasa. Bahkan kejaran kuda yang dibalapkan itu masih tidak mampu menyusulnya. Setelah malam terganti pagi, sinar matahari mulai muncul mendahului mataharinya sendiri. Soan Li telah lari mendekati benteng. Peluhnya membasahi seluruh pakaiannya, napasnya terengah-engah. Dan kini Mabin Lomo bersama 3 orang pembantunya yang sudah meninggalkan kuda sudah amat dekat di belakangnya. Berhenti, Mabin Lomo berteriak. Kau adalah gadis yang kemarin dulu berada di rumah Lau Pangcu. Soan Li maklum bahwa kalau ia sampai tersusul ia akan celaka. Akan tetapi hal ini sama sekali tidak menggelisahkan hatinya. Yang amat menggelisahkan hatinya adalah bahwa kalau dia terpegang oleh Mabin Lomo berarti Han Han akan celaka. Maka ia lalu mengerahkan tenaganya dan melompat jauh ke depan. Biarpun Mabin Lomo suaranya terdengar dekat namun sebenarnya masih agak jauh. Berhenti kalau tidak pinceng terpaksa merobohkanmu. Terdengar pula bentakan dari belakang. Akan tetapi Soan Li berlari terus tidak mempedulikan teriakan-teriakan di belakangnya. Pada saat itu pintu benteng terbuka dan muncullah sepasukan tentara Manchu didahului oleh 2 ekor kuda yang ditunggangi oleh Su Chiang Kun sendiri dan Han Han. Di samping tentara yang memegang bendera kebesaran Su Chiang Kun. Han Han. Jerit suara Soan Li melengking amat nyaringnya. Akan tetapi terdengar bentakan dari belakangnya. Robohlah bocah keras kepala. Serangkum tenaga yang amat dahsyat menyambar dari belakang.
Soan Li yang memiliki ilmu kepandaian cukup tinggi maklum bahwa Mabin Lomo menyerangnya dengan pukulan sinkang, pukulan jarak jauh yang amat kuat. Cepat ia mengelak dengan meloncat ke samping, akan tetapi tetap saja hawa pukulan Swat Im Sin Chiang menyerempetnya. Dan ia terhuyung-huyung merasa betapa tiba-tiba seluruh tubuhnya menjadi dingin sekali. Pada saat tubuhnya terhuyung itu terdengar teriakan Han Han. Soan Li. Han Han, awas, tertipu. Shoot, 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 ser ser ser. Ketika tangan Kek Bu Hwasyo yaitu Hwasyo gemuk yang menjadi pembantu Mabin Lomo bergerak, belasan batang panah tangan telah berterbangan menyambar ke arah tubuh Soan Li dari belakang. Memang Hwasyo yang menjadi pelarian Kong Tong Pei ini memiliki keahlian mempergunakan panah tangan. Soan Li sedang terhuyung dan perhatiannya tertarik kepada Han Han. Maka biarpun ia berusaha melempar tubuh mengelak, tetap saja ada 6 batang anak panah mengenai tubuhnya, menancap di pundak, punggung dan lengan. Aduh! Han Han! Han tuaku! Awas! Soan Li. Han Han sudah sejak tadi mencelat dari atas kudanya dan dengan kecepatan luar biasa sekali tubuhnya berloncatan ke depan. Sehingga dalam beberapa detik saja ia sudah tiba di tempat itu. Namun terlambat. Dengan mata terbelalak pemuda ini melihat betapa tubuh Soan Li penuh dengan anak panah. Dan darah ini merangkak ke arahnya dengan tangan terulur ke depan dan bibir mengeluarkan kata-kata. Han Han, mereka akan membunuhmu, kau terjebak. Akan tetapi Han Han tidak mendengarkan lagi ucapan gadis itu. Tongkatnya sudah bergerak seperti kilat menyambar ke arah Mabin Lomo dan Hwasyo yang hanya gundul kepalanya. Akan tetapi di tengkuknya tumbuh rambut jenggotnya seperti jenggot kambing dan kumisnya melingkar itu. Kek Bu Hwasyo meloncat ke belakang lalu melepas anak panah ke arah Han Han, sedangkan Mabin Lomo cepat mengelak. Akan tetapi dengan gerakan tongkatnya, Han Han berhasil meruntuhkan semua anak panah. Dan melihat betapa tubuh Soan Li penuh anak panah, kemarahannya meluap ke arah Hwasyo itu. Dan tubuhnya secara tiba-tiba sudah mencelat ke depan Kek Bu Hwasyo. Mabin Lomo mendengus dan menerjang dengan pukulan Swat Im Sin Chiang. Akan tetapi dengan tangan kirinya Han Han menangkis. Des! Tubuh Mabin Lomo mencelat sampai hampir 10 meter. Kakek ini berjungkir balik dan matanya terbelalak saking heran dan gentarnya. Han Han sudah menggerakkan tangannya dan ketika itu ada serangan dari belakang, yaitu serangan pedang yang dilakukan oleh Chin Wu Tian. Dan serangan pecut besi di tangan Sui Choan si muka tengkorak 2 orang pembantu Mabin Lomo. Han Han menggerakkan tongkatnya ke belakang cepat sekali sampai tak dapat diikuti pandangan mata. Prak! Prak! Tanpa dapat mengeluh lagi, Ou Tian dan Sui Choan roboh dengan kepala pecah. Kek Bu Hwasyo sudah dapat melompat mundur dan 6 orang pengawal yang berkuda sudah datang menerjang. Han Han mengamuk. Tongkatnya bergerak sedemikian rupa sehingga 6 orang pengawal itu mencelat dengan tubuh remuk. 3 ekor kuda roboh, akan tetapi tongkat Han Han tertinggal di perut kuda terakhir. Dia terpaksa melepaskan tongkatnya karena pada saat itu belasan batang anak panah yang dilepas Kek Bu Hwasyo datang menyambar. Dengan kedua tangan kosong Han Han menangkap belasan batang anak panah lalu kedua tangannya bergerak. Terdengar teriakan-teriakan ketika belasan orang pengawal roboh dan beberapa ekor kuda roboh pula terkena anak panah yang dilontarkan Han Han. Kini sekali kakinya mengenjot tanah, tubuhnya sudah menyambar ke depan. Tahu-tahu jubah depan Kek Bu Hwasyo sudah ia cengkeram dengan tangan kiri. Han Han, tuaku, awas, larilah. Han Han menoleh dan melihat betapa Soan Li merangkak-rangkak ke arahnya dan kini menyentuh lututnya. Tak tertahankan lagi air matanya bercucuran. Gadis itu dalam keadaan hampir mati masih saja memikirkan keselamatannya. Dengan kemarahan meluap,
Ketika pada saat itu ada seekor kuda yang ditunggangi seorang pengawal meloncat hendak menubruk. Han menggunakan tangan kanan menampar ke arah perut kuda. Buk! Kuda meringkik terlempar ke udara bersama penunggangnya dan terbanting roboh menindih penunggangnya yang mati seketika karena tulang punggungnya patah. Jahanam kau, penjahat berpakaian pendeta. Mulut Han mendesis, kedua matanya bercucuran air mata dan ia membanting tubuh Hwasyo itu ke atas tanah. Prok! Hwasyo itu tewas dengan kepalanya hancur, tidak merupakan kepala lagi. Han tuaku. Soan Li mengeluh. Larilah. Soan Li. Soan Li. Han menyambar tubuh gadis itu dipanggulnya dan tubuhnya tiba-tiba mencelat ke atas. Ketika turun kakinya menendang roboh dua orang pengawal. Tangkap, kepung. Terdengar suara Mabin Lomo yang juga mengejar, sungguh pun ia terbelalak menyaksikan sepak terjang pemuda itu. Betapa mungkin pemuda buntung itu menjadi sedemikian lihainya setelah kakinya buntung. Han menangkap seorang pengawal dengan sebelah tangan dan melontarkannya ke arah Mabin Lomo yang mengejarnya. Terpaksa kakek ini mengelak, akan tetapi Han sudah merobohkan lagi 4 orang pengawal yang berani membayanginya. Dan melihat keganasan sepak terjang pemuda buntung itu, para prajurit menjadi gentar. Han terus melompat dan mengerahkan ilmu yang ia pelajari dari Ku Xiao Bowi sehingga tubuhnya yang memanggul tubuh Soan Li itu sebentar saja mencelat berulang-ulang. Makin jauh dan lenyap dari situ. Kejar. Tangkap. Entah mulut siapa yang berteriak-teriak ini terlalu banyak. Dan mereka memang mengejar, akan tetapi karena hati telah menjadi gentar tidak ada yang mendahului kawan dan pengejaran itu sia-sia belaka. Dengan air mata bercucuran, Han merebahkan tubuh Soan Li ke atas rumput setelah mencabuti anak panah yang menancap di bagian belakang tubuh gadis itu. Akan tetapi Soan Li rebah tak bergerak. Mukanya pucat, seluruh pakaiannya berlumuran darah, kedua matanya meram. Soan Li. Soan Li. Soan Li. Han menangis dan mengguncang tubuh itu seolah-olah hendak memanggil kembali nyawa yang sudah hampir meninggalkan raga itu. Soan Li membuka kedua matanya memandang Han dan tersenyum. Senyum ini merupakan tangan maut sendiri yang merenggut jantung Han. Soan Li. Mengapa engkau mengorbankan diri untukku? Han. Tuaku, syukur engkau selamat, hatiku puas. Soan Li. Soan Li, kenapa engkau begini? Apa kau kira aku akan bahagia melihat engkau mati karena hendak menyelamatkan aku? Soan Li, kau tidak boleh mati hanya untuk aku. Han seperti orang gila mengguncang-guncang tubuh gadis itu yang sudah memejamkan mata kembali. Soan Li membuka mata untuk kedua kalinya dan pandang mata gadis itu persis pandang mata Kincu. Persis pandang mata Sin Lian. Begitu mesra. Han menangis mengguguk. Tak mampu ia bicara lagi. Han tuaku, aku bahagia, aku cinta padamu. Han tuaku. Soan Li. Mulut gadis itu megap-megap seperti ikan dilempar ke darat. Han menjerit lalu menutup mulut gadis itu dengan mulutnya sendiri. Seolah-olah ia ingin menyambung nyawa gadis itu. Ingin menambah napas gadis itu dengan napasnya. Han tuaku. Gadis itu mengeluh dan Han seperti merasa betapa napas terakhir terhembus dari mulut itu memenuhi dadanya sendiri dan ia tergelimpang pingsan sambil memeluk Soan Li. Tentu saja Han sama sekali tidak tahu bahwa siasat yang diaturnya bersama Lau Pangcu itu sebetulnya telah diketahui semua oleh pihak Manchu. 2 orang utusan yang dibunuhnya dan dirampas suratnya adalah utusan dari Puteri Nirahai. Puteri ini memiliki kecerdikan yang luar biasa. Maka tentu saja ketika mengirim utusan kepada Su Chiangkun untuk membawa perintah sepenting itu, Puteri Nirahaya tidak mau bertindak sembrono.
Setengah hari setelah dua orang utusan pertama itu berangkat, dia mengirim utusan kedua yang bertugas menyelidiki apakah perintah yang dibawa utusan pertama itu telah tiba di markas Suciangkun dengan selamat. Tentu saja utusan kedua ini menemukan mayat dua orang kawannya di tengah jalan, maka cepat ia melanjutkan perjalanan ke markas Suciangkun. Ketika ia menyampaikan laporan tentang terbunuhnya utusan dari kota raja dan lenyapnya surat perintah. Saat itu Han Han sedang mengunjungi Lau Pangcu. Demikianlah ketika Han Han muncul di markas itu mengaku sebagai utusan Putri Nirahai. Tentu saja Suciangkun sudah tahu bahwa pemuda buntung itu sebetulnya adalah mata-mata pemberontak yang membunuh utusan kota raja dan merampas surat perintah. Ketika Han Han menyerahkan surat perintah itu kepadanya dan ia membaca isinya yang tulen, Suciangkun sebagai seorang perwira perang mengerti bahwa pihak pemberontak menggunakan surat perintah itu untuk mengatur jebakan. Dia lalu sengaja mencoba ilmu kepandaian Han Han. Terkejut menyaksikan kelihayan pemuda buntung itu, maka ia menerimanya dengan baik, akan tetapi diam-diam ia mengirim utusan untuk memanggil Mabin Lomo agar dengan bantuan orang sakti itu, pemuda buntung yang lihai ini dapat ditangkap dalam keadaan hidup. Dia ingin menggunakan pemuda buntung itu untuk memaksa para pemberontak agar suka menyerah tanpa perang. Dan mengapa Mabin Lomo yang terkenal sebagai seorang pejuang itu tiba-tiba bersekutu dengan perwira Manju? Mengapa pula dia mau diundang oleh pasukan utusan Suciangkun dan datang menunggang perahu? Bahkan mengajak pula 3 orang pembantunya untuk membantu pasukan Manju. Hal ini sebetulnya sudah terjadi jauh sebelum Mabin Lomo mendatangi tempat tinggal Lau Pangcu. Jauh sebelum itu, Mabin Lomo telah bertukar haluan, diam-diam ia telah membalik dan membantu kerajaan Manju. Hal ini tadinya ia lakukan secara terpaksa sekali karena tekanan yang dilakukan Kang Towo Kui gak liat sesuai dengan rencana yang diatur oleh sang putri. Gak liat telah menemui Mabin Lomo dan membujuk iblis muka kuda ini untuk bekerja sama, membantu kerajaan Cheng dan menghancurkan pertahanan Busam Kui di Sichuan. Tentu saja Mabin Lomo Siang Koan Li yang dahulu pernah menjadi seorang menteri di kerajaan Beng, menolak dan memaki-maki Gak liat. Setan botak tak tahu malu. Demikian jawabnya. Engkau telah melupakan bangsa dan mengekor kepada bangsa Manchu. Itu adalah urusanmu sendiri. Mengapa engkau membujuk-bujuk aku? Kalau aku tidak sudi, engkau mau apa? Hui Yang Sinciang darimu itu sama sekali tidak membuat aku takut. Hahaha. Si kuda iblis, sombong sekali bicaramu. Kang Towo Kui gak liat memaki dan tertawa mengejek. Siapakah tidak tahu bahwa Siang Koan Li dahulu adalah seorang menteri kerajaan Beng? Akan tetapi siapa pula tidak tahu bahwa Menteri Siang Koan Li menjadi rusak namanya karena selain tukang merampas anak bini orang, tukang merampas harta dan tanah ladang, juga tukang korupsi besar-besaran. Setan botak mau mampus. Mulutmu sama busuknya dengan hatimu. Mari kita tentukan siapa yang lebih unggul di antara kita. Melihat Mabin Lomo sudah dapat dibikin panas hatinya dan hendak menyerang, Gak liat cepat berkata, tahan dulu. Sama sekali aku tidak takut kepadamu kuda iblis. Akan tetapi sayang kalau kau mampus sekarang, tenagamu masih amat dibutuhkan pemerintah. Sekarang kau boleh pilih membantu pemerintah Cheng ataukah engkau mati dikeroyok murid-muridmu sendiri? Hah? Apa maksudmu? Setan botak keparat. Gak liat tertawa. Mabin Lomo, marilah kita bicara sebagai orang-orang tua yang sudah matang pikirannya. Aku tahu juga pemerintah bahwa engkau berjuang untuk dirimu sendiri. Engkau bercita-cita mengalahkan pemerintah Cheng agar engkau dapat membangun kembali kerajaan Beng yang sudah runtuh dan engkau akan menjadi kaisarnya.
Boleh saja bercita-cita mengejar kemuliaan, akan tetapi jangan terlampau tinggi. Engkau mimpi di siang hari. Lebih baik engkau mengabdi kepada kerajaan Cheng dan engkau tentu akan menikmati kemuliaan dan kedudukan yang cukup tinggi. Sesuai dengan kepandaianmu. Pemerintah Cheng pandai menghargai orang. Kalau engkau menolak murid-muridmu yang menjadi pasukan Inko San, akan tahu siapa sebetulnya yang membasmi keluarga mereka. Wajah Ma Bin Lomo berubah. Ia pura-pura tidak mengerti dan memaki lagi. Gak lihat apa artinya ucapanmu itu? Wah, engkau masih pura-pura lagi. Siang Koan Li. Engkau bermaksud membentuk pasukan yang kuat terdiri dari murid-muridmu di Inko San. Untuk keperluan itu, engkau memilih banyak bocah yang berbakat, diam-diam kau bunuh keluarga mereka. Dan kau katakan bahwa orang Manchu yang membunuh. Sehingga engkau menanamkan benih kebencian di hati para muridmu terhadap pemerintah Manchu. Agar kelak dapat kau pergunakan tenaga mereka untuk membantu kau mencapai cita-citamu. Wajah Ma Bin Lomo menjadi pucat. Setan. Cukup, tak perlu lagi membuka mulut. Katakan apa kehendakmu. Aku hanya melakukan tugas yang diperintahkan Putri Nirahai. Apa kehendaknya? Tidak lain kau diminta untuk bekerja sama membantu pemerintah untuk menghancurkan para pemberontak. Terutama sekali pemberontak Busam Kui di Sichuan. Untuk jasa-jasamu tentu Kaisar tidak akan melupakan dan kelak kita tentu akan menikmati hari tua yang mulia dan terhormat. Demikianlah siasat yang dijalankan oleh Gak Liat atas perintah Putri Nirahai itu berhasil baik. Ma Bin Lomo membujuk murid-muridnya yang berjumlah hampir 100 orang untuk membalik dan membantu pemerintah Manchu. Tentu saja sebagian besar muridnya tidak sudi karena bukankah keluarga mereka terbasmi habis oleh orang-orang Manchu. Mereka yang tidak mau mengikuti jejak guru mereka lalu meninggalkan Inko San dan sebagian menggabung pada para pejuang. Banyak pula yang lari ke Sichuan untuk membantu Busam Kui mengadakan perlawanan terhadap bala tentara Manchu yang berusaha menaklukkan Sichuan. Ketika tidak berhasil menangkap Han Han, bahkan 3 orang pembantunya yang setia dan pandai itu tewas secara mengerikan di tangan pemuda kaki buntung yang amat luar biasa itu. Ma Bin Lomo menjadi marah dan menyesal sekali. Juga di dalam hatinya ia merasa heran. Dia maklum bahwa Han Han telah mewarisi ilmu-ilmu aneh dari Pulau Les. Akan tetapi dia pernah bertanding melawan Han Han sebelum kaki pemuda itu buntung dibuntungi oleh Toat Beng Chiu Sian Li. Akan tetapi mengapa sekarang pemuda itu setelah kakinya buntung menjadi makin hebat kepandaiannya? Bahkan tadi ketika menangkis pukulan saktinya juga membuktikan bahwa tenaga sinkang pemuda itu jauh lebih matang daripada sebelum kakinya buntung. Dan ilmunya bergerak seperti kilat, itu berloncatan seperti terbang saja.